berikutnya kita lanjutannya setelah berikutnya adalah tentang teori investasi internasional. Ada Dunning Ethics Theory oleh John Dunning. Bagi perusahaan yang akan berinvestasi di luar negeri harus mempunyai 3 jenis keunggulan: kekhasan pemilikan, internalisasi, dan kekhasan lokasi. Artinya kalau perusahaan itu berinvestasi di luar negeri, dia memiliki kekhasan kepemilikan. Jadi pemilikan kokang contohnya adalah yang terkenal gitu ya, milik ya, memiliki keunggulan dalam teknologi, memiliki dalam modal seperti itu. Philip Morris itu modalnya yang kuat, kemudian termasuk Yamaha juga kuat dalam modal, dan termasuk teknologi yang dia miliki lebih kuat seperti ini, kepemilikan dan brand image mereknya itu lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Dia memiliki kepemilikan dan internalisasi, kekuatan yang dimiliki oleh di dalam perusahaan itu sendiri, dan kekhasan lokasi. Jadi memilih lokasi mana yang paling strategis untuk berinvestasi di luar negeri itu. Jadi ini oleh Dunning Ethics Theory. Kemudian teori keunggulan monopolistik Stephen Himmer tahun 60, investasi langsung di luar negeri yang dilakukan oleh perusahaan dalam industri oligopolistik. Jadi perusahaan itu berinvestasi di beberapa negara karena persaingan itu tidak banyak. Industri yang bergerak di bidang itu juga tidak terlalu banyak gitu, memiliki keunggulan hanya beberapa bidang industri, misalkan seperti perusahaan di bidang energi itu investasi kan dalam jumlah yang besar, kemudian teknologi yang tinggi itu tidak banyak gitu artinya. Kemudian memiliki keunggulan teknis dan keunggulannya atas perusahaan-perusahaan pribumi. Berinvestasi di luar negeri misalnya memiliki keunggulan dari segi teknis, baik itu teknologinya, baik itu sistemnya, baik itu keahlian yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh industri lokal. Contoh misalkan Indofood itu kenapa dia bergerak di banyak negara, di Eropa itu menguasai, di Timur Tengah menguasai, kemudian di Afrika itu lebih menguasai itu. Karena apa? Karena tidak memiliki keunggulan rasa tes daripada makanan itu tidak di sana itu tidak sevariatif rasa yang ada di Indonesia seperti itu, sehingga itu akan mudah masuk di mana negara itu yang tidak memiliki keunggulan tadi akan dimasukin perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh industri lokal. Ini di sini. Kemudian berikutnya ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi. Ketidaksempurnaan pasar produk dan faktor produksi. Keunggulan pengetahuan memungkinkan perusahaan yang melakukan investasi memproduksi suatu produk yang disukai konsumen sama dengan buatan lokal. Dengan demikian perusahaan dapat mengendalikan harga jual dan lebih unggul dari perusahaan-perusahaan pribumi. Artinya memiliki keunggulan pengetahuan yang tidak dimiliki oleh industri lokal. Jadi barang sejenis, produk sejenis, tapi perusahaan ini bisa lebih daripada apa yang dimiliki oleh perusahaan lokal. Dan investasi langsung luar negeri oleh perusahaan oligopoli di negara asal masing-masing sebagai tindakan pertahanan, saling untuk mempertahankan satu sama lain, saling bergantian berinvestasi di masing-masing negara. The follow of leader theory, jika suatu perusahaan yang memimpin memulai masuk pasar dalam pasar oligopolistik, maka perusahaan lain akan diikuti. Jadi oligo, follow the leader, jadi pemimpin perusahaan. Ada satu jenis industri itu dipimpin oleh merek tertentu, industri tertentu, kemudian diikuti oleh pengikutnya, followernya berikutnya lagi. Maka
leader ini akan lebih lebih punya pengaruh di dalam menentukan merek, kualitas, harga, promosi, dan itu lebih dan pasar itu lebih kuat, lebih menguasai. International Product Life Cycle Theory. Produk terdiri dari masa awal, masa pertumbuhan, ini gambarnya seperti ini kemarin itu waktu di pemasaran kan diajari. Ini masa pertumbuhan, masa kedewasaan, masa kejenuhan, dan masa penurunan. Ini seperti ini. Nah, ini di sini ada strategi sendiri pada saat pertumbuhan, pada dewasa, kemudian kejenuhan. Ini ada strategi tentang pemasaran, masing-masing ini ada strateginya sendiri. Bagaimana memasarkan produk-produknya ini dalam kondisi product life cycle-nya ini strateginya beda-beda tentang strategi pemasarannya yang berbeda-beda. Jadi dari produk ini, jika produk suatu perusahaan telah sampai pada masa jenuh di pasar dalam negeri, perusahaan tetap dapat mencari peluang menjadi negara lain di mana pasar masih tumbuh. Artinya seperti ini kan, ini pasarnya seperti ini. Pada ketika perusahaan ini pada seperti ini, kondisi seperti ini, supaya perusahaan ini tidak kalau kita strategi pemasaran itu tidak menunggu sampai kapan mati, tapi enggak begitu sampai masa jenuh ini mulai dari sini adalah ada strategi baru lagi supaya nanti akan muncul lagi. Jadi sebelum jatuh, ini di sini sudah dikenakan produk-produk baru sehingga nanti tidak akan mengalami jatuh, tapi langsung masih bertahan dalam pertumbuhannya. Jadi ketika pada saat di sini ada pengenalan produk-produk baru yang tidak dimiliki pada saat strategi di sini. Ini adalah strategi. Jadi ketika perusahaan dalam negeri dalam keadaan kondisinya mau turun, maka dia bisa melirik supaya ini tidak turun, maka dia bisa menanam produk kita ini ke luar negeri. Berinvestasi di luar negeri, mengenakan produk yang sama di dalam negeri yang sudah jenuh tadi, ini sudah mulai dari sini dipasarkan, dikenakan di luar negeri, sehingga berharap nanti tidak akan jatuh tetapi akan bisa naik lagi di sini. Seperti itu strateginya di dalam pengenalan produknya itu ke luar negeri, walaupun walaupun produk itu di dalam negeri sudah mengalami jenuh, tetapi tidak menunggu jenuh itu langsung mati, tetapi langsung dikenakan produk itu ke negara lain, sehingga berinvestasi di negara lain, ekspor di negara lain, atau dikenakan produk-produk lokal yang sudah hampir jenuh tadi dipasarkan di luar negeri. Berikutnya adalah membahas hambatan tentang restriksi perdagangan. Pertama ada tarif, kemudian ada ad valorem, kemudian ada biaya spesifik, ada biaya kombinasi, dan pajak variabel. Ini tentang hambatan-hambatan di dalam ekspor impor. Yang pertama adalah yang di dalamnya adalah tarif. Tarif ini adalah pajak impor dengan tujuan menaikkan harga untuk mengurangi persaingan bagi produk lokal atau merangsang produk lokal. Jadi pemerintah itu berusaha melindungi produk dalam negeri itu dengan cara barang impor dikenakan tarif, sehingga nanti harganya akan begitu masuk ke luar negeri, karena di situ ada dibebani tarif, makin nanti harga pokoknya akan bertambah. Kalau bertambah nanti berharap jadi harganya kan jadi mahal. Kalau harga mahal nanti akan produk lokal ini tidak kalah dalam persaingan terutama tentang harga ya. Kalau di sini dalam harga ini tujuan tarif bagi perusahaan itu pemerintah lokal melindungi produk lokal dengan melakukan pajak impor. Dan karena supaya ini mampu merangsang juga produk lokal lebih bisa berkembang, karena bisa dilindungi oleh pemerintah di dalam pengenaan produk asing itu dengan adanya tarif pajak impor. Bentuknya apa tarif pajak impor itu? Bentuknya adalah ad valorem.
biaya ad valorem, pajak impor yang dikenakan sebagai suatu persentase dari nilai faktur barang, nilai faktur, persentase harga, dari harga persentase harga itu. Jadi pajak impor tadi sebesar persentase harga barang itu sesuai dengan fakturnya. Biaya spesifik, jumlah tetap yang dikenakan atas unit fisik barang impor. Jadi barang-barang tertentu itu ada ditetapkan, biaya spesifiknya ditetapkan dulu, dikenakan secara unit fisik barang impor itu, per unit fisiknya berapa. Kemudian berikutnya adalah biaya kombinasi. Biaya kombinasi antara spesifik worm dan valorem. Pajak spesifik secara tadi secara persentase, dan ini presentase dari total fakturnya. Total fakturnya misalkan sekian miliar harga produk itu dan misalkan berapa itu kena pajak dalam berapa unit. Nah, di sini spesifik itu per unitnya, per unit produk. Ini bentuk tarif ya. Bentuk tarif yang ketiga, 4 adalah pajak variabel. Pajak impor yang ditetapkan dengan perbedaan antara harga pasar dunia dan harga pasar yang didukung oleh pemerintah, yang dikehendaki oleh pemerintah, membandingkan antara pasar internasional maupun harga lokal yang dikehendaki oleh pemerintah dengan harga lokal. Pertimbangannya ke sana. Kemudian restriksi perdagangan selanjutnya adalah hambatan dari non tarif. Kalau tadi kan bentuknya pajak, tarif pajak yang berupa hambatan non tarif. Semua bentuk diskriminasi terhadap impor selain biaya impor di luar ketentuan pajak, tarif impor tadi ada tertentu. Yang pertama adalah kuota, batas angka yang diletakkan atas jenis impor tertentu. Jadi impor itu dibatasi oleh negara, membatasi impor, misalnya dibatasi impor beras dari mana, itu dibatasi impor. Nah, itu adalah bentuk kuota, namanya kuota ya. Hambatan non tarif itu adalah kuota. Kuota impor barang, bahan makanan, beras, gula, dan itu ada satu contoh tentang hambatan yang berupa kuota. Tapi itu adalah tidak ada non tarif, dibatasi jumlahnya saja. Tujuannya apa tadi? Melindungi produk-produk lokal dalam negeri. Yang kedua adalah hambatan sukarela, kuota ekspor yang dikenakan oleh negara pengekspor. Jadi pengekspor sendiri itu membatasi. Negara pengekspor membatasi supaya nanti harga di produk, jumlah barang yang di dalam negeri itu jumlahnya tetap sesuai dengan yang dibutuhkan, ada yang kekurangan seperti, sehingga dibatasi, ekspornya dibatasi. Contohnya ya kayu gelondongan nggak boleh, jadi dibebaskan, dibatasi supaya tidak merusak lingkungan hidup dan sebagainya. Yang pertama sesuai dengan tertib pemasaran, persetujuan resmi antara negara pengekspor dan pengimpor yang mencantumkan kuota impor dan ekspor di setiap negara untuk satu barang. Jadi ada perjanjian resmi antar dua negara tentang ekspor dan impor. Seperti itu hambatan. Kemudian hambatan kuantitatif, yaitu partisipasi pemerintah, baik itu langsung atau tidak. Kemudian prosedur pabean, administrasi, dan standar kesehatan, keselamatan dan mutu produk. Ini hambatan non kuantitatif. Jadi misalkan ada barang tertentu, misalkan hambatan tertentu, misalkan harus memenuhi standar kesehatan menurut negara mana, seperti itu. Ada hambatan situ, ada spesifik kualitas tertentu, dibatasi kualitas tertentu, kandungan apanya yang ada, tidak ada. Itu kalau itu seandainya itu jenis-jenis kimia ya, seperti itu. Untuk kesehatan contohnya biasanya dibatasi. Alasan diberlakukannya restriksi perdagangan selanjutnya adalah pertahanan nasional. Jadi untuk pertahanan nasional adanya pembatasan, ini jelas itu pertahanan nasional. Misalkan kalau tidak semudah begitu
Amerika itu memiliki teknologi canggih, itu tidak serta merta itu alat senjatanya itu diekspor dengan begitu bebas saja gitu. Jadi dia mempertahankan strategi pertahanan nasional Amerika yang supaya itu dimiliki keunggulan Amerika itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Itu alasannya adalah pertahanan. Kemudian sanksi yang dikenakan pada suatu negara agar tidak sesuai dengan yang diinginkan, ini biasanya bentuknya embargo gitu ya. Yang biasa maksa seperti ini adalah Amerika, yang bisa mengembargo negara mana supaya sesuai dengan kehendaknya yang mengembargo seperti itu. Melindungi industri yang baru tumbuh. Ini jadi industri yang baru tumbuh maka dilindungi oleh pemerintah supaya industri dalam negeri bisa tumbuh dengan menutup barang yang baru tumbuh tadi, yang impor tadi dibatasi atau dilindungi oleh pemerintah. Kemudian melindungi tenaga kerja domestik dari tenaga kerja murah dari luar negeri. Misalkan ada isu-isu Cina dan sebagainya, tenaga kerja WNA Cina dan sebagainya. Sebenarnya seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, di mana-mana pun isu-isu seperti ini ada. Isu-isu ini di sana. Kemudian tarif alamiah atau persaingan yang adil. Terjadinya persaingan banyak sehingga akan menjadi penghambat tindakan balasan karena adanya dari adanya sanksi, kemudian adanya industri dalam negeri ataupun melindungi ini, maka ada tindakan balasan dari lawan negara yang dimasuki di dalam melakukan hambatan. Contohnya Cina, terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina. Misalkan Amerika meningkatkan tarif dia masuknya dari produk-produk Amerika dari Cina, kemudian juga Cina memberikan balasan, jadi semua barang-barang dari Amerika dinaikkan juga, jadi saling balas satu dengan yang lain. Ada produk yang tidak boleh dipasarkan atau tarifnya dinaikkan dan sebagainya. Inilah terjadinya perang dagang antar negara seperti ini. Berikutnya ada dumping, penjualan suatu produk di luar dumping di sini, penjualan suatu produk di luar negeri dengan harga yang kurang dari biaya produksi dalam negeri, harga dalam negeri, harganya untuk negara ketiga. Artinya seperti ini, perusahaan dumping itu adalah harga barang dalam negeri itu, harga produk dalam negeri itu kalau dijual di dalam negeri itu harganya lebih mahal daripada kalau produk dalam negeri tadi dijual ke luar negeri itu lebih murah daripada produk itu kalau dijual di dalam negeri. Tetapi ini enggak sehat ya. Kemudian subsidi, ada subsidi dan sumbangan keuangan yang diberikan secara langsung tidak langsung oleh pemerintah tanpa imbalan keuntungan. Nah, ini adalah subsidi. Biasanya pertanian ya, biasanya industri pertanian. Setiap negara berusaha melindungi hasil usaha pertanian. Contohnya kalau adanya subsidi pupuk dan sebagainya. Kalau di Eropa itu petaninya malah dikasih subsidi, dikasih traktor, dikasih lahan yang luas, dikasih fasilitas dari pemerintah. Karena supaya melindungi industri pertanian di dalam negerinya bisa tumbuh, bisa bertahan gitu, tidak kalah dengan produk-produk. Kalau itu seandainya dibanjiri barang-barang dari impor gitu kan, jadi petani dalam negeri kan jadi malah semakin terpuruk. Maka alasannya memberikan subsidi itu dalam rangka untuk ini tadi. Kemudian termasuk data juga hibah, penolakan pajak istimewa dan asumsi pemerintah mengenai pengeluaran bisnis yang normal, berikan perlakuan pajak istimewa dalam rangka untuk mengembangkan produk yang disasar yang dikehendaki tadi. Kemudian countervailing duties, pajak impor tambahan, countervailing duties, pajak impor tambahan yang dikenakan atas impor yang telah memperoleh keuntungan dari subsidi ekspor.
Jadi ekspornya itu sudah diberikan subsidi, masih diberikan pajak tambahan yang dikenakan oleh impor untuk memberi keuntungan subsidi yang diekspor. Seperti itu yang terjadi. Jenis dumping. Pertama, dumping sosial, perlindungan sosial, kompetisi yang tidak adil karena tenaga buruh yang lebih murah, kondisi kerja yang lebih buruk. Saling melindungi sosial masyarakatnya gitu. Soal tenaga kerja murah, misalkan produktivitas ada tenaga kerja di dalam negeri murah, rendah gitu misalkan. Kemudian kinerja yang rendah, produktivitas yang rendah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dumping lingkungan, kompetisi yang tidak adil karena peraturan lingkungan setempat tidak seketat dengan negara lainnya. Ada lingkungan yang terutama untuk melindungi dari pencemaran, dari kerusakan lingkungan hidup dan sebagainya. Dumping jasa keuangan, kompetisi yang tidak adil karena rendahnya tingkat penetapan jaminan aset bank, menurunkan jaminan, seandainya cari pinjaman itu aset, jaminan, memberikan jaminan yang lebih rendah, akhirnya lebih leluasa, tidak berinvestasi akan lebih leluasa. Dumping budaya, kompetisi tidak adil karena lebih membantu perusahaan lokal. Dumping pajak, perbedaan pajak korporasi, perubahan pajak dalam programnya ada, kalau perusahaan itu dalam negeri itu pajaknya tinggi, kalau di luar negeri impor perusahaan itu asing masuk ke dalam negeri akan lebih pajaknya rendah. Seperti ini yang terjadi. Ini kurang lebihnya, nanti kalau bisa dipahami